Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Andre Maulana Farhan dengan NIM 099 dari Prodi Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang wudhu. Nah, pasti di sini teman-teman sudah pada tahu kan bagaimana cara wudhu, apa itu wudhu, pasti sudah tahu. Nah, tapi apa kan salahnya belajar lebih dalam lagi? Nah, ikuti penjelasannya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang ya guys ya. Seperti saya. Oke. Nah, pasti sudah tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Tapi saya yakin di antara kalian semua sedikit yang tahu apa itu pengertian dari wudhu. Nah, di sini saya akan memberitahukannya. Wudhu secara bahasa berarti husnu atau keindahan dan nadofah atau kebersihan. Nah, wudhu itu menurut istilah dan dalam syariat Islam, wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Ada pula dalil yang menjelaskan tentang wudhu itu. Dalilnya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Jika kita ingin menjalankan wudhu, ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus Islam, itu sudah pasti. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan dapat dipakai mensucikan atau air mutlak. Dan yang terakhir, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ada pula fardu atau rukun dari wudhu ini. Yang pertama yaitu niat. Ketika membasuh muka itu kita membaca niat. Yang kedua, membasuh muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu dan telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua telapak tangan sampai juga telapak kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib atau sesuai dengan urutan di atas, yaitu tidak boleh diacak-acak urutannya. Wudhu juga ada sunnahnya. Jika kita menjalankan ini, yang pastinya kita akan mendapat pahala. Yang pertama, membaca bismillah ketika hendak memulai wudhu. Yang kedua, mendahulukan membasuh bagian anggota tubuh yang bagian kanan daripada yang bagian kiri. Yang ketiga, mencuci telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, membasuh lubang hidung dengan cara memasukkan atau menghirup air hidung kemudian dibuang lagi. Yang keenam, mengusap seluruh rambut kepala menggunakan air. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Yang kedelapan, menyilangi jari, tangan, dan kaki. Yang kesembilan, menggosok anggota badan wudhu agar lebih bersih. Yang ke-10, membasuh setiap anggota badan sebanyak 3 kali. Yang ke-11, tidak mengeringkan bekas basuhan wudhu. Selanjutnya, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur atau salah satu dari keduanya, baik berupa kotoran, air kencing, angin, air mani, atau yang lainnya. Yang kedua, tidur, kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam
keadaan semula, tidak berubah kedudukannya. Yang ketiga yaitu hilang akal, seperti gila, pingsan, ataupun mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung tanpa adanya penghalang seperti kain dan lain-lain, baik milik sendiri ataupun milik orang lain, baik dewasa maupun anak-anak. Yang kelima, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan dengan syarat laki-laki dan perempuan tersebut sudah balik atau dewasa. Yang kedua, di antara kulit keduanya tidak ada kain atau baju yang membatasi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrimnya. Yang keempat, yang terakhir, dengan menggunakan kulit jika dengan rambut, gigi, dan kuku tidak membatalkan. Orang yang disentuh ataupun yang menyentuh keduanya membatalkan wudhu. Itu adalah penjelasan singkat mengenai wudhu. Selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana ke teman-teman semua bagaimana cara melakukan wudhu yang benar. Disimak baik-baik wudhu ya teman-teman. Pertama-tama membersihkan telapak tangan sampai sela-sela jari. Lalu umur sebanyak 3 kali seperti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan membersihkan hidung sebanyak 3 kali pula. Dilanjut membasuh wajah dari ujung kepala sampai bawah dagu. Dan pada saat membasuh wajah kita tidak lupa membaca niat berwudu yang berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadasi azghari fardalillahi ta'ala, yang berarti saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya membasuh tangan sampai siku dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Dilanjut membasuh sebagian kepala dan telinga sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jalni minat tawabina wa jalni minal mutahtarina wajalni min ibadika solihin, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jangankanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Itu adalah penjelasan singkat mengenai wudhu dan tata cara berwudhu yang baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.